Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan fisika kelas 10. Kali ini kita akan bahas tentang besaran vektor. Kita ingat bahwa besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ya, jadi pada pertemuan yang lalu atau pada video-video sebelumnya kita sudah bahas besaran pokok, besaran turunan. Nah, di antara besaran-besaran fisika ya, ada besaran yang hanya memerlukan nilai saja, ada juga besaran yang selain memerlukan nilai, itu memerlukan arah. Waktu itu cukup dengan nilai saja, dengan angka saja. Misalkan 2 jam, 3 jam, gitu kan ya, tidak perlu menyatakan arahnya. Tapi coba kalau kita ungkapkan besaran lain, misalnya posisi misalnya. Jadi kalau misalnya ada seseorang bertanya ke saya, Pak, si A berada di mana? Lalu saya jawab, si A berada pada jarak 10 km dari saya. Nah, pertanyaannya kalian akan cari kemana? Ya, kemana mencari si A yang jaraknya 10 km dari saya? Akan banyak sekali jarak atau tempat yang jaraknya 10 km dari saya. Bisa di utara saya, bisa di timur saya, bisa sebelah barat saya, mungkin di atas saya, atau bahkan mungkin menyusup ke bawah tanah. Ya. Jadi banyak sekali tempat yang jaraknya 10 km dari saya. Sehingga posisi atau letak suatu benda itu tidak cukup hanya dengan menyatakan jaraknya saja atau nilainya saja. Akan lebih mudah kalau diungkapkan dengan arahnya. Misalkan si A, letak si A atau posisi si A 10 km di utara saya. Maka gampang kita nyarinya, tinggal nyari dari tempat saya berada, berjalan atau menempuh jarak sejauh 10 km ke arah utara, maka dapatlah si A. Oke? Jadi banyak sebenarnya besaran-besaran dalam fisika yang selain memerlukan nilai, selain mempunyai nilai, dia juga mempunyai arah. Ya? Besaran itulah yang kemudian disebut dengan besaran vektor. Jadi besaran vektor itu adalah besaran ya, jadi ini besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, besaran yang hanya punya nilai saja itu disebut dengan skalar ya. Jadi ada besaran skalar, ini hanya memiliki nilai saja ya. Contoh besaran vektor tadi sudah saya singgung, posisi misalnya ya. Jadi ini contohnya misalnya posisi beserta besaran-besaran turunannya ya. Ada kecepatan, percepatan ya. Oke, itu adalah contoh-contoh besaran turunan. Momentum, gaya. Jadi kalau kita mendorong suatu benda, ya kita dorong, maka gerakan atau ya arah gerak dari benda itu sesuai dengan arah dorongan kita. Didorong ke timur, didorong ke barat, gitu kan ya. Oke. Kemudian besaran skalar, contohnya misalnya waktu, massa. Ketika suatu benda ditimbang, masanya 10 kg, tidak perlu menyebutkan arahnya karena memang tidak perlu arah, gitu kan ya. Cukup aja masanya adalah 10 kg, gitu kan. Atau waktunya 2 jam. Ya. Nggak mungkin waktunya 2 jam ke utara, itu kan nggak mungkin. Ya. Oke, baik ya. Massa, waktu, intensitas, gitu kan ya. Intensitas cahaya, itu adalah contoh-contoh besaran skala ya. Kalian bisa coba lihat lagi beberapa referensi ya, apa saja ya contoh-contoh besaran vektor maupun besaran skala. Nah, kali ini kita akan fokus ke besaran vektor itu sendiri. Nah, besaran vektor itu biasanya dilambangkan oleh sebuah anak panah. Jadi kalau kita lihat, kita akan bicara dulu bagaimana cara menuliskan ya simbol
atau gambar vektor. Jadi sebuah vektor digambarkan oleh anak panah. Nah, misalnya ini adalah vektor A. Biasa dituliskan kalau ada vektor A, maka di atas huruf A itu ditulis tanda panah. Jadi ini menyatakan vektor. Nah, titik ini disebut sebagai titik tangkap, ya. Titik tangkap atau pangkal dari vektor, ya. Sementara yang ini disebut sebagai ujung vektor. Ujung panah adalah ujung vektor. Nah, panjang panah itu mewakili besar vektor. Jadi panjang vektor diwakili oleh panjang panah. Sementara arah vektor itu diwakili oleh arah panah, ya. Jadi ya seperti itulah arah vektornya, ya. Nah, dalam hal ini panjang vektor dituliskan dengan huruf miring, ya. Jadi kalau kita punya A, ini simbolnya, kalau kita punya A, ini menyatakan vektor A, ya. Tapi kalau misalkan kita tulis A saja, atau boleh juga kita tulis tanda mutlak A pakai tanda vektor. Nah, ini menyatakan panjang atau nilai. Panjang atau nilai atau besar vektor, ya. Oke. Jadi perhatikan nanti cara menulisnya, ya. Kalau kita menuliskan vektornya, maka harus pakai tanda panah. Tapi kalau hanya menuliskan nilainya saja, panjangnya saja, kita cukup menuliskan A-nya saja. Jadi ini beda artinya, ya. Ini dengan tanda panah, dengan tanpa tanda panah. Ini vektor A, ini nilai atau panjang vektor A. Nah, kemudian arah vektor A biasanya diungkapkan oleh sudut, ya. Ini dinyatakan oleh sudut terhadap sumbu X positif. Jadi kalau misalkan saya buatkan di sini, ya, ini horizontal, ya. Ini adalah sumbu X positif ke kanan, maka sudut yang dibentuk oleh vektor A dengan sumbu X positif itulah arah vektor, ya. Jadi theta, ya, dalam hal ini itu menyatakan arah vektor A. Sebagai contoh, misalnya kalau kita punya vektor, misalnya adalah vektor A, kemudian ini adalah 30 derajat. Jadi arah vektor A adalah membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Atau kalau misalkan bagaimana kalau begini? Nah, ini vektor B misalnya. Maka vektor B ini berarti, nah, terhadap sumbu X positif kan sudutnya, atau berikut ini kan, ya. Maka ini adalah sudutnya 0 derajat. Maka di sini berarti arahnya itu adalah 0 derajat. Jadi kalau di sini tetanya adalah 30 derajat, maka di sini tetanya adalah 0 derajat. Atau mungkin begini, ya. Ini sumbu X-nya, ini vektor C misalnya. Maka arah dari vektor C adalah ini, di mana sudut ini katakan 90 derajat.
Atau mungkin ke arah sini, bagaimana kalau ke bawah sini? Nah, ya. Ya, ini subreknya ya, ini subrek. Nah, kalau begini maka misalnya ini 30 derajat juga sudutnya. Karena ke arah bawah maka kita beri tanda negatif ya. Jadi kalau arah membentuk sudutnya misalkan berlawanan arah putaran jarumnya, maka sudutnya positif. Tetapi kalau searah putaran jarumnya begini, maka kita beri sudut negatif. Jadi kalau misalkan arahnya minus 30 derajat, artinya bahwa vektor tersebut, nah misalnya adalah vektor D ya, itu terhadap sebuah X positif ya arahnya ke arah bawah sini ya. Dan memang biasa dalam hal ini untuk memudahkan theta ini, arah vektor itu dibatasi sudutnya dari min 180 derajat sampai 180 derajat ya. Jadi kalau ada vektor misalkan yang berlawanan dengan C ke bawah sini, maka berarti arahnya min 90 derajat. Itu tentang bagaimana kita menyatakan, menggambarkan vektor dan simbolnya menggunakan huruf. Yang kedua, menjumlahkan dua vektor. Vektor-vektor yang sejenis itu bisa kita jumlahkan. Kita mulai dari yang dua saja dahulu ya. Meskipun nanti banyak, kalau sejumlah vektor bisa boleh aja kita jumlahkan ya. Seperti halnya kita menjumlahkan secara umum bilangan-bilangan ya, bisa 2 bilangan, 3 bilangan dan seterusnya. Terus kita akan mulai dari yang paling sederhana dulu ya. Kita bagaimana cara menjumlahkan dua buah vektor. Seandainya ada seseorang yang berjalan ke timur misalnya ya. Seorang berjalan ke timur sejauh 30 km dengan arah ke timur misalnya. Maka kita bisa gambarkan oleh sebuah vektor ini ya. Kan dari titik O dia bergerak ke timur sejauh 30 km dan tibalah di titik B. Kemudian orang itu melanjutkan perjalanan dari titik B menuju titik C yang juga di sebelah timur, misalnya 40 km. Ini 40 km ya, 40 km dengan arah ke timur juga. Tibalah dia di titik C. Nah, pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh dan kemana arahnya? Ya, atau berapa jauh perpindahan orang tersebut? Maka bisa kita gambarkan dengan sebuah vektor yang bermula dari titik asal di O sampai ke titik akhir di C. Nah, sorry pakai yang ini. Ini titik O, ini titik C. Ya. Nah, jadi vektor dari O ke C adalah ini kita sebut sebagai vektor resultan dari perjalanan orang itu dari O ke B dan disambung dari B ke C. Kalau misalnya vektor dari O ke B kita sebut dengan vektor A misalnya. Ini adalah vektor B dan ini kita sebut sebagai vektor N. Maka secara matematis R ini disebut sebagai jumlah dari A dan B atau disebut juga dengan resultan ya, resultan. Secara matematis ditulis bahwa R adalah vektor A dilanjutkan dengan vektor B. Secara matematis kita tulis begini ya. Jadi kalau ada ungkapan R sama dengan A plus B, kita baca vektor A dilanjutkan vektor B ya. Nah, berapa nilai dan bagaimana arahnya? Nah, kita tinggal tulis saja bahwa R itu berarti
A-nya adalah 30 km ke arah timur ditambah dengan B-nya 40 km ke arah timur, ya. Nah, ini sudah sejenis 30 dengan 40 km ini kilometer kalau dijumlahkan kan ya, timur dengan timur udah sama arahnya, maka kita bisa tuliskan berarti 30 ditambah 40 berarti berapa? 70 km ke arah timur. Ini berarti bahwa besarnya, ya, besar vektor R itu adalah, kita tuliskan R saja ya, R ya, berarti sama dengan 70 km. Bagaimana arahnya? Maka arahnya ke timur kan ya, jadi arah R ke timur, ya. Atau kalau dalam ungkapan sudut, kalau kita ambil ke arah timur dalam sebagai sumbu X positif, arah timur berarti arah 0 derajat, ya. Oke, besarnya 70 km, perpindahannya arahnya 0 derajat atau ke timur. Nah, ini kalau seandainya dua vektornya sejajar, ya. Jadi kita lihat kalau ini menjumlahkan dua vektor sejajar, ya, dua vektor searah lah, ya. Oke. Dua vektor searah. Jadi kalau kita punya dua vektor searah, ternyata bahwa resultan atau jumlah dari kedua vektor itu sama saja dengan menjumlahkan nilai masing-masing, ya, 30 tambah 40. Arahnya sudah pasti sama dengan arah kedua vektor itu, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kita punya dua vektor berlawanan? Misalnya dari titik O bergerak ke timur sejauh 30 km. Sampailah dari titik B. Nah, tetapi dari titik B dia balik lagi ke barat sejauh 40 km. Dari B ke barat sejauh 40 km ke arah barat, ya. Tibalah dia di titik C. Maka berarti perpindahan orang itu kalau dilihat dari posisi awal dari sini adalah ke arah mana? Ke arah kiri dalam hal ini, berarti ke arah barat. Nah, maka kita bisa gambarkan resultannya dengan cara apa? Menarik dari O ke C. Nah, C-nya saya pindahkan sini. Ini ke C di sini. Inilah R-nya. Nah, tetap secara matematis kita tuliskan bahwa R-nya adalah vektor A misalnya gitu. Ini adalah A. Ini adalah B, kan ya? Tetap kita tuliskan secara vektor A ditambah dengan apa? B. Lalu kalau kita ingin tahu bagaimana nilai dan arahnya, maka A-nya adalah 30 km ke arah timur ditambah 40 km ke arah barat, ya. Nah, yang ini dengan ini satuannya sudah sama kilometer, tetapi ini arahnya berbeda, ya. Dia satu ke timur, dia satu ke barat. Nah, kalau misalnya kita ambil arah timur adalah arah positif, jadi kalau kita bayangkan dengan sumbu X itu kan ya, ke arah kanan kan arah positif, ke arah kiri arah negatif, ya. Maka yang ke timur kita beri tanda positif, yang ke barat kita beri tanda negatif. Jadi barat itu boleh kita katakan negatif dari timur atau lawan dari timur, kan ya. Jadi kita boleh tulis begini sekarang, 30 km arah timur jadi negatif, 40 km baratnya kita ganti apa? Ini. Jadi negatif timur adalah arah barat. Berarti kita tuliskan, kalau sudah sama ininya,
arahnya kemudian sudah sama juga ini, maka berarti kita tinggal jumlahkan saja 30 min 40, jadi berapa? Min 10 km arah apa? Timur ya. Nah, ingat bahwa negatif dari timur adalah apa? Barat kan ya? Berarti ini sama dengan 10 km ke arah barat. Dengan demikian, ini artinya apa? Artinya bahwa besar R-nya, yakni R, kita tuliskan, ya ini 10 km besarnya. Arahnya kemana? Ke arah barat. Arah R ke arah barat. Atau kalau ingin diungkapkan dalam sudut, ini tetanya berapa? Nah, terhadap sumber X positif arah barat, jadi ke arah sini, terhadap X positif kan ini sudutnya ke sini. Sudut berapa ini? 180 derajat, ya. Jadi 180 derajat adalah arah barat dalam kasus di sini, ya. 0 derajat adalah arah timur, 180 derajat adalah arah barat. Kalau 90 derajat berarti ke arah utara, min 90 derajat ke bawah berarti arah selatan, ya. Oke. Ini kalau dua vektornya berlawanan, ya. Jadi kalau searah tinggal jumlahkan ternyata. Kalau berlawanan tinggal apa? Diselisihkan, dikurangkan, dan arahnya akan sama dengan arah vektor yang terbesar. Ini kan 30 km ke arah timur dan 40 km ke arah barat, 40 km yang lebih besar tinggalnya. Maka hasil akhirnya resultanya adalah ke arah barat. Tinggal selisihkan ini dengan ini, ya. Itu kalau berlawanan. Nah, yang berikutnya, kalau dua vektor saling tegak lurus. Jadi kalau tadi sejajar ya, searah atau berlawanan. Bagaimana kalau tegak lurus? Ya, bagaimana kalau tegak lurus? Misalnya orang yang tadi bergerak ke arah timur sejauh 30 km. 30 km ke arah timur. Lalu, nah ini titik, oh tadi ya, ini titik B ya. Lalu ke utara, nah lanjutnya ke utara, 40 km ke arah utara, sampai ada titik C. Maka perpindahan orang tersebut dari posisi awal, dari titik O, adalah ke arah C. Tinggal tarik panah dari A ke C. Nah, ya. Inilah ratio. Kalau ini kita tulis tetap ini vektor A, misalnya adalah vektor B. Secara matematis tetap saja bahwa R itu adalah A ditambah B, ya, secara vektor ya. Jadi R itu kita tuliskan itu adalah vektor A dilanjutkan dengan vektor B. Namun persoalannya sekarang ya, bagaimana cara mendapatkan panjang R, nilai R-nya. Nah, kita bisa lihat kalau ini merupakan siku-siku ya 90 derajat kan arah timur dengan arah utara 90 derajat sudutnya ya. Maka ini tidak lain adalah sebuah segitiga siku-siku. Kalau sudah segitiga siku-siku maka ingat berlaku dalil Pitagoras ya. Dalil Pitagoras, dan juga kita bisa gunakan bantuan trigonometri ya. Trigonometri. Kalian mungkin sudah mendapatkan bagaimana cara definisi dari sinus, kosinus maupun tangen ya. Oke, jadi dengan menggunakan teorema Pitagoras ya, kita bisa dapatkan bahwa nilai atau panjang vektor R ya itu ya tinggal berarti kita tulis R saja kan ya tanpa tanda panah. Akar Pitagoras gimana? Kuadratkan ini masing-masing ya, kemudian dijumlahkan. Berarti, nah kalau besar A adalah kita tuliskan A kuadrat tambah apa? B kuadrat. Berarti untuk kasus ini berarti 3 akar dari 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat ya. Coba kalian hitung ya. 900 tambah 1600 kan 2500. Diakarkan ada berapa? 50. Jadi nilainya adalah 50 km. Jadi jarak atau panjang dari O ke C atau panjang dari R adalah 50 km.
Nah, bagaimana arahnya, arah vektornya? Tadi kan kita sudah nyatakan arah vektor itu selalu dinyatakan terhadap sumbu X positif. Ini kan ambil ini sebagai arah timur sumbu X positif. Ya. Ya. Jadi kita tinggal cari tetanya. Ya. Jadi arah vektor R tinggal mencari tetanya. Bagaimana cara mencari tetanya? Nah, kalau sudah begini maka ingat dalam trigonometri ya, ini saya hanya mengingatkan. Jadi kalau ada sudut theta di sini, panjang di depan sudut, ini bagian depan, sisi depan, ini sisi samping, ini sisi miring ya. Maka akan berlaku depan dibagi dengan miring sama dengan sinus ya. Samping dibagi miring sama dengan kosinus. Depan dibagi samping sama dengan tangan ya. Jadi kalau misalkan saya tuliskan begini, kalau di bagian spasi ini ya, ini adalah dibagi, maka di spasi ini diisi oleh tanda sama dengan. Tapi kalau misalkan di bagian depan ini sama dengan, spasi ini sama dengan, maka ini adalah kali ya. Jadi kata kuncinya demisil sami cos besar ya. Oke. Nah, ini ya, jadi ini bantuan trigonometri yang diperlukan untuk memecahkan persoalan. Nah, sekarang di kasus ini kita ingin tahu theta. Yang sudah kita tahu adalah panjang B 40 dan panjang A 30. Berarti kan tidak lain panjang depan dibagi dengan panjang depan dan panjang apa? Samping. Nah, ingat, kalau sudah tahu depan dan samping berarti urusannya dengan tangan, ya. Ingat, depan dibagi samping sama dengan tangan. Jadi kita bisa dapatkan bahwa tangan tetanya berarti depan dibagi dengan samping. Depannya adalah dalam hal ini 40 ya. Sampingnya adalah 30, berarti 4/3 ya. Jadi kita ingin dapatkan apa? Tetanya, bukan tangannya. Nah, pertanyaannya sudut berapakah yang tangannya 4/3? Ini adalah sudut 53 derajat. Artinya apa? Bahwa vektor R ini membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, terkait dengan menjumlahkan vektor yang saling tegak lurus, nah ini saya berikan tambahan ya. Kalau seandainya dalam matematik kita hafal nilai sudut-sudut istimewa itu bagus, tetapi ada satu bantuan ya. Kalau sudut-sudut istimewa ya, saya gambarkan 3 buah ini. Misalnya ini siku-siku ya, kita punya segitiga siku-siku. Kalau ini sudutnya 30 derajat ya, maka ini pasti penyikunya 60 derajat kan ya. Kalau misalkan 37 derajat, maka penyikunya adalah 53. Dan kalau 45, maka ini 45. Nah, perbandingan terkecilnya itu adalah kalau 30 ini 1, ini 2, ini akar 3. Dan ini kalau 37 ini adalah 4, ini adalah 3, ini adalah 5. Dan kalau 45 ini 1, ini akar 2. Nah, kalau gambar ini kalian bisa hafal ya, maka dengan mudah kita bisa tahu berapa sin 30 derajat. Sin 30 berapa? Depan miring sinus, depan bagi miring, berarti sin 30 adalah 1/2. Cos 30 berapa? Cos 30 samping bagi miring, cos ya, sami cos, samping bagi miring sama dengan cosinus, berarti akar 3/2 itu adalah cos 30. Sin 60 depannya mana? Ini depan miring, berarti sin 60 adalah akar 3/2. Cos 60 berapa? Samping dari 60 ada ini, samping miring 1/2 ya. Demikian pula yang lain. Oke, jadi kita sudah bisa tahu bagaimana menjumlahkan vektor yang sejajar, kalau searah bagaimana, kalau berlawanan bagaimana, dan bagaimana pula kalau vektor itu saling tegak lurus.
Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau tidak sejajar? Bagaimana kalau tidak tegak lurus? Nah, untuk sampai ke sana, kita perlu satu konsep lagi, yakni tentang uraian vektor. Dan itu saya akan bahas pada video selanjutnya. Oke? Baik, jadi pada pertemuan kali ini cukup dulu ya. Tolong pahami dengan baik ya. Bagaimana kalau kita punya vektor searah, dua vektor berlawanan, atau tegak lurus. Kalau searah tinggal ditambahkan, kalau berlawanan tinggal dikurangkan, kalau tegak lurus tinggal dipitagoraskan. Itulah gampangnya ya. Dan ingat gunakan bantuan ini ya, trigonometri. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.